Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deko Adi Bajuanda dan PM 233510674. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi praktikum Big Data yang telah dipelajari selama 1 semester ini. Nah, materi yang akan saya jelaskan meliputi pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga keenam. Selain itu, saya juga akan memperlihatkan contoh implementasi menggunakan materi dari pertemuan keempat, yaitu materi Spark SQL. Sesuai dengan ajaran pada UAS praktikumnya, langsung saja kita masuk pada pertemuan pertama, yaitu modul 1. Nah, pada pertemuan ini saya mempelajari dasar-dasar Big Data dan juga Apache Spark. Nah, Big Data ini ialah kumpulan data yang memiliki ukuran data yang sangat besar sehingga tidak lagi efektif jika diproses menggunakan komputer biasa. Oleh karena itu, digunakan teknologi seperti Apache Spark yang mampu memproses data secara terdistribusi, di mana pekerjaan dapat dibagi ke beberapa komputer dan hasilnya menjadi lebih cepat. Nah, selain itu, saya juga mempelajari konsep 5V. Yang pertama yaitu volume, kedua velocity, yang ketiga variety, keempat veracity, dan juga value. Nah, volume ini di mana menunjukkan jumlah data yang sangat besar. Terus velocity menunjukkan kecepatan data masuk dan diproses. Sedangkan variety berarti data memiliki berbagai macam bentuk seperti teks, gambar, video, maupun database. Nah, veracity di sini berkaitan dengan kualitas data yang akan kita analisis. Sedangkan value merupakan manfaat yang diperoleh setelah data berhasil diolah. Nah, pada praktikum, saya juga belajar membuat Spark session serta mengenal data frame sebagai struktur utama untuk mengelola data di PySpark. Kurang lebih hanya sampai itu untuk modul pertama dan untuk modul 1 pada pertemuan pertama. Selanjutnya kita akan masuk pada modul 2 pada pertemuan kedua. Nah, pada modul 2 ini di mana saya mempelajari Hadoop Distribute File System atau HDFS. Nah, HDFS ini merupakan sistem penyimpanan data di mana dirancang agar data dapat disimpan pada beberapa komputer sehingga lebih aman dan mampu menangani data dalam jumlah besar. Nah, pada modul 2 ini saya juga mempelajari bagaimana proses konfigurasi Hadoop serta bagaimana data dapat disimpan ke HDFS sebelum nantinya digunakan dalam proses analisis menggunakan Spark. Eh, Menurut saya materi ini penting karena menyimpan merupakan tahap awal sebelum data diproses lebih lanjut. Eh, Kurang lebih hanya sampai itu untuk pertemuan kedua modul 2. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ketiga pada modul 3. Nah, pada modul ini kita mempelajari data wrangling atau proses pembersihan data. Di mana dalam dunia nyata, data biasanya masih memiliki banyak masalah. Misalnya kosong atau format penulisan yang berbeda, juga ada data yang tidak konsisten. Oleh karena itu, saya mempelajari berbagai fungsi PySpark, di mana seperti white column, filnya, regex extract, serta timestamp untuk membersihkan data atau membersihkan data atau juga menyeragamkan data. Nah, di sini saya juga belajar mengenai konsep transformasi dan action. Nah, transformasi ini digunakan untuk membentuk data frame baru, sedangkan action digunakan untuk menjalankan seluruh proses yang telah disusun sebelumnya. Eh, Menurut saya tab ini sangat penting karena kualitas analisis sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Selanjutnya untuk modul keempat pada pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat ini juga saya gunakan untuk eh, saya carikan contohnya untuk UAS Big Data ini. Nah, untuk penjelasannya
Di sini saya mempelajari Spark SQL, di mana Spark SQL ini memungkinkan kita menjalankan query SQL pada data frame, sehingga proses analisis menjadi lebih mudah. Materi yang saya pelajari pada praktikum meliputi join, group by, sum, count, average, serta window function seperti rank. Nah, dengan konsep tersebut, kita dapat menggabungkan beberapa tabel sekaligus menghasilkan informasi yang lebih lengkap untuk membantu proses pengambilan keputusan. Contohnya ya seperti nanti akan saya jelaskan. Nah, dan yang terakhir pada pertemuan ke-6 modul 5. Nah, pertemuan ke-6 ini saya mempelajari optimasi pada Apache Spark. Nah, materi yang dipelajari ini meliputi execution, caching, eh, vari, variety dan juga perbandingan format penyimpanan JSP dengan Parquet. Nah, saya juga melakukan pengujian menggunakan Google Colab untuk melihat perbedaan waktu eksekusi sebelum data sesudah menggunakan cache. Dari hasil tersebut, saya memahami bahwa optimasi sangat penting agar proses pengelolaan big data ini dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Setelah menjalankan seluruh materi ini, selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh implementasi menggunakan materi pertemuan 4, yaitu Spark SQL. Nah, studi kasus yang saya gunakan ini pada contoh penerapan ini, di sini saya menggunakan analisis penjualan toko handphone. Saya memilih ini karena beberapa contoh pada modul. Tetapi untuk menerapkan konsepnya yang sama seperti modul, saya menggunakan join, group by, sum, count, average, dan juga rank. Nah, pada tahapan pertama, saya menginstal library PySpark, kemudian membuat Spark Session sebagai langkah awal untuk menjalankan Apache Spark di Google Colab. Running. Selanjutnya, Spark Session ini merupakan komponen utama yang menjadi pintu masuk untuk menggunakan seluruh fitur Apache Spark. Nah, langkah selanjutnya, kita membuat 3 buah data frame. Yang pertama yang pertama berisi ID pelanggan dan juga nama customer. Terus data frame kedua yang berisi ID produk, nama produk, dan juga harga. Dan dan data frame yang ketiga di sini ada customer ID, produk ID, dan quantity. Nah, saya jelaskan satu persatu. Nah, pada data frame yang pertama ini berisi data pelanggan yang terdiri dari ID pelanggan dan nama pelanggan. Selanjutnya, data frame kedua berisi data produk handphone yang terdiri dari ID produk, nama produk, dan juga harga. Sedangkan data frame yang ketiga di sini berisi informasi mengenai pelanggan, produk, dan juga jumlah pembelian. Dengan memisahkan data ke dalam beberapa tabel, struktur data menjadi lebih rapi dan menyerupai database relasional. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita membuat data frame tadi, kita selanjutnya saya akan menggunakan fungsi create or replace temp view. Nah, fungsi ini agar di setiap frame dapat dipanggil menggunakan query SQL. Dengan demikian, saya dapat menggunakan sintaks SQL secara langsung tanpa harus melakukan pemrosesan menggunakan data frame API. Nah, selanjutnya pada kode ini saya membuat query Spark SQL. Pada query ini saya menggunakan tabel join,
Nah, join ini untuk menggabungkan tabel pelanggan, produk, dan juga transaksi. Nah, join ini juga diperlukan karena informasi yang dibutuhkan beberapa pada tabel berbeda-beda. Eh, Setelah itu, setelah data berhasil digabungkan, saya menggunakan fungsi count. Nah, untuk menghitung jumlah transaksi setiap pelanggan. Kemudian saya menggunakan fungsi sum untuk menghitung total nilai pembelian masing-masing pelanggan. Nah, di sini saya juga menambahkan fungsi average untuk mengetahui rata-rata nilai transaksi setiap pelanggan. Nah, selanjutnya saya menggunakan group by berdasarkan nama pelanggan agar seluruh proses perhitungan dilakukan untuk masing-masing pelanggan. Nah, terakhir saya menggunakan window function rank untuk menentukan urutan pelanggan berdasarkan total pembelian terbesar. Nah, berikut outputnya. Nah, untuk hasil analisis ini, setelah query ini dijalankan, eh, Spark menampilkan hasil analisis berupa nama pelanggan, jumlah transaksi, dan juga ranking pelanggan. Informasi seperti ini sangat bermanfaat bagi pemilik toko karena dapat ya digunakan untuk pemilik toko menentukan pelanggan prioritas. Contohnya Daniel dengan jumlah transaksi 2, total belanjanya 1.420.000 dan rata-ratanya 710 dengan ranking pertama. Terus ada Adiba dengan jumlah transaksinya 2, total belanjanya 1.300.000 dengan rata-rata average-nya 650 dengan ranking kedua. Selanjutnya ada Dego dengan jumlah transaksinya 2, total belanjanya sebesar 820.000 dengan rata-rata 4,1 dengan ranking yang ketiga. Dengan ada juga customer name-nya Juanda dengan jumlah transaksi 1, total belanjanya 600.000 dengan rata-rata 6, dengan ranking keempat dan juga seterusnya. Nah, di sini eh, saya juga menggunakan pandas. Sekarang ini. Nah, eh, di sini agar lebih jelas hasilnya. Selanjutnya di sini oh ya, di sini saya juga menambahkan eh, function untuk total customer, produk dan juga transaksi agar outputnya lebih stabil. Ini ringkasan hasil analisisnya. Total customernya 5, total produknya 5, dan total transaksinya 8. Total omsetnya sebesar 45 juta, 600 sekian. Menurut saya, contoh sederhana ini menunjukkan bahwa Spark SQL tidak hanya digunakan untuk menampilkan data, tetapi juga mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Kurang lebih hanya segitu, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi praktikum big data ini, juga beserta contoh implementasi Spark SQL menggunakan Colab. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan penyampaian maupun penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelek.